Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian akidah Islam, yang mana kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang keimanan kita kepada para Rasul, yang kita pelajari juga hikmah-hikmah dan cara-cara bagaimana Rasul-Rasul itu menyampaikan ajaran tauhid untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang Nabi Soleh. Yang lalu kita sudah bahas Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum di antara Hijaz dan Palestina. Kalau kita bisa bayangkan, mungkin sekarang daerah Jordan, antara Saudi Arabia dengan Palestina. Nabi Soleh ini termasuk keturunan juga dari Nabi Nuh. Dikatakan Nabi Soleh adalah Nabi Soleh bin Ubaid bin Asif bin Masih bin Abid bin Nazir bin Samud bin Amir bin Syam bin Nuh. Nabi Soleh ini pula adalah orang-orang atau adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud, dimana kalau Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang ada di daerah Yaman. Kemudian Nabi Soleh ini diutus kepada kaum Samud yang ada di antara Hijaz dan Palestina. Sementara kaum Nabi Soleh ini adalah orang atau generasi yang lahir setelah kehancuran kaumnya Nabi Hud. Jadi setelah hancur leburnya kaumnya Nabi Hud, kemudian ada lagi sebuah kaum atau ada lagi kehidupan di daerah itu, kemudian lama dan berkembang biak, kemudian bertahun-tahun, akan tetapi kemudian nyerang lagi dari Tuhan yang sudah diajarkan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Hingga kemudian di situ juga kaum Samud ini diberi kesuburan tanah, diberi juga hal-hal yang baik di dalam pengupayaan kehidupannya, sehingga di dalam kaum Samud ini ada juga banyak orang kaya, banyak juga orang-orang yang terpandang. Dan pada kesempatan zaman Nabi Soleh ini, Nabi Soleh adalah termasuk nabi yang dari golongan orang yang cerdas, orang terpandang, dan mungkin tidak miskin. Berbeda ketika posisi yang sebelumnya, yang mungkin Nabi Nuh. Ini posisinya nabi yang sudah dari kaumnya sendiri, yang berdakwah pada kaumnya sendiri, dari kerabatnya sendiri, dan punya nilai, punya derajat di sebuah kaum itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata para kaumnya pun masih juga ada yang membantahnya. Maka dikisahkan di dalam para sejarawan mengatakan bahwa Nabi Soleh ini sekitar tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi. Jadi di zaman yang masih jauh, yang mungkin masih belum seperti sekarang. Kemudian Nabi Soleh ini diangkat menjadi nabi ketika atau sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Soleh kemudian berdakwah kepada kaumnya yang mungkin juga sebenarnya sudah dari awal itu
Nabi Soleh itu sudah dipercaya oleh kaumnya ini, kerabat-kerabatnya, karena kerabat-kerabatnya tahu Nabi Soleh itu cerdas, Nabi Soleh itu bijak, Nabi Soleh itu punya solusi-solusi ketika menghadapi masalah-masalah dalam kerabatnya. Hanya saja ketika tiba-tiba Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya untuk mengisahkan Allah, ini kemudian tiba-tiba para kerabat dan kaumnya ini kemudian serta-merta kemudian menuduh Nabi Soleh adalah orang yang gila, yang sudah tidak waras, yang sudah tidak bijak lagi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan ada ayat yang mengatakan, padahal sebenarnya kami dulu berharap engkau jadi pemimpin kami, tapi ternyata engkau mengajak kami kepada Tuhan yang baru bagi kaumnya, karena sebelumnya mereka menyembah berhala. Ketika diajak menyembah kepada Allah, mereka merasa, loh, jangan seperti ini adalah apa yang sudah saya sembah dari nenek moyang saya, dari bapak-bapak saya, masa kau mengajak kita kepada menyembah kepada Allah, katanya seperti itu. Kemudian mereka menantang Nabi Soleh dan sebagainya, hingga kemudian, wahai Nabi Soleh, kalau memang engkau benar-benar mengaku menjadi nabi, menjadi utusan Allah, coba mana buktinya, mana mukjizatmu, mana pemberian Allah yang melebihkan. Sementara saya melihat kamu dan saya dan kita di sini tidak jauh berbeda, sama-sama punya kecerdasan, sama-sama punya kedudukan. Lalu bagaimana kalau Allah tiba-tiba milih kamu, bukan milih yang lain? Kira-kira seperti itu. Hingga kemudian Nabi Soleh menyampaikan argumen-argumennya dan berdoa kepada Allah agar diberi mukjizat. Maka dari situlah kemudian Nabi Soleh menunjuk kepada sebuah batu karang, kalau dalam catatan para sejarawan itu. Kemudian terbelahlah batu itu dan keluar seekor unta. Kita sudah kenal bahwa untanya Nabi Soleh yang terkenal itu. Nah, kemudian Nabi Soleh berpesan, ini mukjizatku. Katanya, ketika saya dapat menghadirkan mukjizat, kau akan beriman kepada kami, kepada ajakan-ajakan yang saya bawa. Tetapi namanya orang yang sudah benci kadang-kadang itu, ketika sudah mengalami dalil-dalil yang pasti itu masih saja menolak lagi. Ini kadang-kadang kalau orang yang mungkin orang bekerja, ada juga kalau sudah benci, benar salah tetap salah. Kadang-kadang seperti itu. Ini kadang-kadang kalau sudah kebencian itu merasuki jiwa seseorang, jadi benar salah dianggap salah karena benci. Berbeda kalau orang yang lagi disukai, salah benar terus. Ini kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kaumnya Nabi Soleh ini seperti itu, terlanjur benci, salah benar, buktinya ada atau tidak, tetap salah. Ini yang terjadi. Lalu ketika dihadirkan seperti itu, dan Nabi Soleh berpesan, wahai kaumku, ini adalah untanya Allah, naqatullah, atau untanya Allah. Biarkan dia, kalau mau makan biarin aja, kalau mau minum biarin aja, jangan diganggu. Hingga kemudian ada aturannya, ketika untanya Nabi Soleh sedang makan dan minum dilarang mengganggu. Tapi ketika sudah tidak makan yang minum, silahkan yang lain makan minum. Bahkan silahkan ambil susunya. Jadi dikatakan bahwa susu dari untanya Nabi Soleh yang ini itu bisa memberi minum untuk seluruh kaumnya. Karena diperkirakan minumnya ini banyak sekali minum banyak. Tapi setelah itu dia memberikan susu yang banyak. Akan tetapi namanya orang benci, kemudian dihinggapi dengan rasa hasud dan sebagainya. Satu sisi kemudian ada orang yang mungkin sudah menentang, benar-benar menentang, itu kemudian punya ide, wah ini berbahaya ini untanya Nabi Soleh. Bagaimana kalau kita bunuh saja untanya? Ada dua orang yang merencanakan untuk membunuh unta itu, yang di dalam sejarah ditulis namanya adalah Musadda dan Gudar. Dua orang ini adalah yang punya ide untuk membunuh unta, ditambah 7 orang yang mendukung. Namanya juga unta, bukan unta yang sakti yang tidak bisa dibunuh. Jadi tetap Allah menghadirkan unta seperti unta kebanyakan yang ada, bukan kemudian unta yang sakti tidak bisa dibunuh. Nanti bisa disembah nanti kalau nggak mati-mati kan, seperti itu. Bisa berbahaya juga nanti buat kaum yang lain. Kemudian karena apa?
mereka mengumpulkan orang-orang untuk berusaha bagaimana supaya ketika unta dibunuh itu kaum ini senang. Maka dihasutlah kaumnya itu karena apa, merasa ini unta Nabi Soleh ini curang. Masa dia makan hewan peliharaan saya nggak boleh makan, dia minum seenaknya, kita nunggu dia. Akhirnya dihasut. Namanya juga orang dihasut ya sebagian mesti, apalagi ada rasa benci, itu cepet biasanya, kayak api disiram bensin gitu. Akhirnya cepetlah hasutan-hasutan itu merasuki kaumnya. Akhirnya apa yang terjadi ketika unta itu sedang minum, karena minumnya ini lama, minumnya ini waktunya betul lama, akhirnya dibunuhlah unta itu dengan dipanah dari jauh. Jadi ini juga ibarat kata kalau kita lihat, yang bunuh itu sebenarnya juga agak takut, masa dengan unta dipanah, padahal unta itu kan lari juga agak kenceng, kira-kira seperti itu. Bahkan kalau kita tahu di Mekah atau di Madinah, unta katanya sih kalau mau disembelih itu sudah mapan sendiri, nggak usah kayak sapi diikat dan sebagainya. Ini di sini dikatakan bahwa membunuh untanya sampai dipanah, saking takut ketahuan. Sebenarnya takut ketahuan. Setelah dipanah, jatuh, kemudian ditimpuki dengan senjata tajam, dengan dikeroyok 9 orang ini. Hingga kemudian setelah membunuh ini, pulanglah kepada kaumnya dan memberi kabar kepada kaumnya, itu untanya Nabi Soleh sudah mati. Kemudian kaumnya ini ya, karena kaumnya yang menentang ini juga sama idenya, akhirnya dia seperti seneng gitu. Oh, alhamdulillah untanya mati gitu. Jadi seneng, saking senengnya hingga kemudian Nabi Soleh tahu dan mengatakan bahwa sudah dijanjikan barang siapa mengganggu untanya maka Allah akan mengadabnya, gitu kira-kira. Kemudian orang-orang ini malah menantang, wahai Nabi Soleh, untamu sudah mati, coba kalau kau yang benar apa yang kau sampaikan kepada kami, datangkan apa yang kau janjikan ketika kami mengganggu unta kalian atau unta engkau gitu. Akhirnya Nabi Soleh tetap mengajak dengan baik, cobalah sadar, ini berbahaya. Kadang-kadang seperti itu ya, Nabi itu sudah tahu umatnya seperti itu nakalnya kira-kira, tapi masih ayolah baik. Hingga dikatakan bahwa kemudian Nabi Soleh mengatakan akan ada 3 tanda-tanda ketika adab Allah mau datang kepada yang dikehendaki. Apa tanda-tanda adab bagi kaum Samud ini? Yang pertama adalah nanti ketika hari pertama, ketika bangun tidur, wajahnya akan berubah menjadi kuning. Wajah orang-orang yang mau kena adab ini berubah menjadi kuning pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua bangun tidur, wajahnya menjadi merah. Pada hari ketiga wajahnya berubah menjadi hitam. Ini dalam 3 hari ini pada dasarnya Nabi Soleh masih berdakwah, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Allah. Itu masih ibarat kata masih nggak bisa diajak. Hari kedua berubah jadi merah, masih diajak, ayo kembali kepada Allah, selamatkan diri, ayo, nggak mau. Sampai hari ketiga sampai hitam. Akhirnya kemudian setelah ketiga ini, kemudian Nabi Soleh berkemas-kemas bersama orang-orang yang mengikutinya untuk hijrah. Ini karena apa? Kaumnya sudah tidak bisa dinasihati. Satu sisi juga mungkin sudah selesai tugas untuk menyampaikan risalahnya di sana. Nah, di dalam hari ketiga ini Nabi Soleh hijrah ke Ramallah. Kalau dalam catatan Ramallah itu mungkin sekarang Palestina ya. Ramallah ada di Palestina di sana. Nah, pada hari keempat itu jatuhlah adab yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum Samud. Nah, di antara proses antara hari pertama dengan hari keempat yang terjadi adab ini, sebenarnya kaum Samud itu sudah sedikit curiga akan terjadi. Sebenarnya sudah meyakini itu akan turun. Akan tetapi karena ego kebenciannya itu nggak bisa ditolerir, jadi nggak bisa. Bahkan malam-malam dari 9 orang yang tim atau tim yang membunuh unta Nabi Soleh itu sudah punya rencana rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali 9 orang ini untuk membunuh Nabi Soleh pada malam hari ketiga sebelum adab turun.
kita bunuh saja Nabi Soleh, katanya seperti itu. Namun kita tahu bahwa makarnya seseorang itu masih kalah hebat dengan makarnya Allah. Skenario seseorang masih kalah hebat dengan skenario Allah. Itu sudah dirancang benar-benar, ya mungkin hebat lah, membunuh aja bisa gitu kan. Kira-kira kemudian malam-malam sunyi senyap, orang pada tidur, dia berusaha untuk membunuh Nabi Soleh. Sudah berangkatlah dia, akan tetapi ya Allah yang menjadikan itu terjadilah. Berangkat, tiba-tiba ada batu berjatuhan yang gede-gede. Nggak tahu asal usulnya dari mana batu itu. Ya bagi Allah mungkin gampang lah, meteor jatuh aja gampang, kira-kira seperti itu. Kalau batu apalagi kan gampang, sudah dilepas dari langit, tinggal lepas, itu kan bisa saja. Itu kira-kira, itu kita bisa petik pelajaran bahwa dalam Al-Quran sudah dikatakan kalau jatahnya meninggal, ya meninggal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka jatahnya Nabi Soleh itu tidak mati di situ, maka akan diselamatkan oleh Allah dengan caranya. Meskipun secara logika ketika orang seperti itu sudah nggak bisa bertahan hidup lah ketika dikepung 9 orang, berkata seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun mengalami hal yang sama ketika di dalam rumah dikepung itu. Dan itu kalau Allah ingin menyelamatkan, diselamatkan dengan cara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Itu mungkin dari kisah Nabi Soleh ketika mulai keluar dari kaumnya karena sudah beres dakwah itu ya cuma mengajak. Memang setiap orang yang dakwah itu mengajak. Ketika yang diajak sudah berkali-kali kemudian malah menantang, ya sudah ditinggal. Rata-rata begitu, ditinggal. Nah, kalau umat-umat sebelumnya itu memang langsung diberesin, ganti yang baru, ganti yang baru. Nanti berbeda dengan umat Islam. Umat Islam nggak langsung diberesin, biarin dulu, nanti balik lagi, kan seperti itu. Kalau orang umat sebelumnya itu nggak mau, beres, ganti yang tumbuh baru. Didakwai lagi, nggak mau, beres, ganti yang baru. Karena apa? Kaum Samud ini sebenarnya adalah dulu adalah juga bekas tempatnya atau bekas negara atau bekas jajahan dari kaum Ad. Lokasi kaum Samud itu juga bekas jajahan dari kaum Ad yang ada di Yaman. Jadi kalau kita bisa melihat di Jordan itu gunung dipahat jadi rumah-rumah, itu mungkin zamannya kaum Samud itu, yang dikatakan wayan fitun al-jibala buyuta, menjadikan gunung-gunung menjadi rumah-rumahnya. Jadi begitu indah. Jadi kalau kita orang sekarang mungkin kurang kerjaan kali, mahat gunung segede itu jadi rumah. Itu dari kaum Samud yang mungkin masih punya keahlian di bidang arsitektur dan mungkin bahan-bahan pembuatan rumah dengan batu. Itu diawali dari umat-umat sebelumnya sudah ada. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 73 dikatakan wa ila samuda qahum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu'in wa ya'khudakum adaban alim. Ini di dalam ayat 73 surat Al-A'raf ini menunjukkan ketika Allah memberikan unta kepada Nabi Soleh dan melarang kaumnya untuk mengganggu, dan ketika mengganggunya akan dikenakan sanksi yang berat. Maka apa sanksinya? Ketika di hari keempat ketika turunnya adab itu dikatakan adabnya adalah petir atau halilintar dan gempa bumi. Jadi kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa ketika Allah memberikan adab itu tidak akan nanggung, habis ya habis, itu enggak nanggung. Makanya ketika diselamatkan ya mesti pergi dari situ. Baik nanti Nabi Lut, baik Nabi Hud kemarin, baik Nabi siapa, kalau memang diselamatkan pergi dari situ.
Karena apa? Adab itu tidak nanggung-nanggung. Berbeda ketika nanti di zaman Islam itu berbeda. Karena Allah saking sayangnya beda nanti ininya. Nah, ini ketika Nabi Soleh sudah keluar dari bumi yang diutus untuk berdakwahnya, maka kemudian halilintar dan gempa bumi ini menyambar-nyambar kaum Samud. Kalau di dalam kisah lain dikatakan itu adalah teriakan malaikat Jibril, atau kalau teriakan mungkin seperti apa ya kira-kira teriakan malaikat Jibril? Ya mungkin seperti petir, itu baru batuknya mungkin. Kalau teriakan kira-kira ya kita bisa bayangkan petir yang lebih dahsyat lagi, nuklir kali kekuatannya, kira-kira seperti itu. Padahal kita tahu di dalam hadis dikatakan malaikat Jibril itu besarnya dari barat sampai timur, selatan sampai utara. Jadi ketika dia nampak pada wujud aslinya itu akan memenuhi bumi. Ibarat kata kalau malaikat Jibril sebesar manusia, mungkin bumi itu hanya sebesar bola kasti. Jadi ketika dibatukin gitu, semut-semut mungkin pada lepas dari bumi, kira-kira seperti itu. Kalau kita bayangkan seperti itu. Jadi ini mungkin dijeritin sama Jibril, kemudian goncanglah itu. Nah, di dalam surat yang lain juga dikatakan, di dalam surat Hud dikatakan, dalam surat Hud ayat 61, wa ila samuda qaum sholiha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murid. Ini dari ayat 61 dan 62 ini dalam surat Hud mengatakan bahwa kaum Samud itu pada awalnya sudah mempercayai Nabi Soleh untuk jadi pemimpinnya. Tetapi karena Nabi Soleh itu mengajak kepada tauhid, kemudian berubah. Jadi asalnya sudah senang, maka kemudian dipilih jadi nabi itu sebenarnya memang sudah dipercaya sama kaumnya. Akan tetapi kemudian ternyata Nabi Soleh mengajak kepada tauhid dan mereka ini ragu dari dakwahnya Nabi Soleh. Sementara sudah diberikan bukti-bukti pun masih ragu. Dan diambil hikmah dari kejadian apa yang dialami oleh kaum Samud dan Nabi Soleh ini. Para sejarawan mengatakan bahwa bisa saja ulah sebuah oknum yang kecil tadi di antara kaumnya itu sebenarnya yang membunuh unta hanya 2 orang ditambah 7 orang, hanya 9 orang. Akan tetapi yang diadab itu seluruh kaumnya. Ini kadang-kadang bisa saja terjadi di kehidupan kita. Satu lembaga itu bisa rusak hanya dengan beberapa oknum yang melakukan pelanggaran. Dan mungkin kita sudah sering melihat berita ya, dan itu tidak jauh. Sebenarnya oknum-oknum yang melanggar itu bisa merusak semua rumah yang besar. Pun juga di dalam agama kita ya, mungkin orang-orang Islam itu sama juga. Ketika ada oknum-oknum kecil, kadang-kadang juga menjadi sebuah sasaran untuk dihantam dari luar maupun dari sisi yang lain. Kadang-kadang juga seperti itu. Maka seyogianya kita juga harus tidak bercerai-berai sehingga oknum-oknum menjadi kerusakan di dalam diri kita. Dan mungkin juga kita bisa bayangkan atau kita bisa raba dalam diri kita, bisa saja satu orang anak itu menghancurkan seluruh nama keluarga. Itu baru satu, apalagi kalau semuanya. Dari kisah Nabi Soleh ini menunjukkan jelas bahwa 9 orang yang melakukan atau yang membunuh unta itu mengakibatkan datangnya azab kepada kaum itu. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak membunuh unta itu, insya Allah Nabi Soleh akan tetap mendakwahinya tanpa meminta adab kepada Allah. Karena adab itu juga sudah dipakemkan dengan pemberian
pemberian mujizat tadi. Jadi ini untanya jangan diganggu, kalau diganggu hukumnya seperti ini. Sebenarnya Allah tidak serta-merta kalau kamu menolak ajaran Nabi Soleh kamu akan saya adab, kan tidak seperti itu. Oke, nolak, nah tapi tetap ada batasnya. Tapi kalau sudah melampaui batas penolakan itu hingga seperti itu, bahkan berusaha membunuh Nabi Soleh, ya otomatis apa yang sudah dijadwalkan, apa yang sudah diskenariokan oleh Allah ya otomatis berlaku. Atau mungkin kita bisa bayangkan dalam kehidupan kita mungkin hukum alam. Jadi kalau orang berbuat baik maka dia akan mendapat kebaikan. Itu kan secara alami juga akan berputar seperti itu. Yang berbuat buruk juga akan dapat keburukan. Pada dasarnya seperti itu. Hanya mungkin kita lupa ketika kita mendapat kebaikan, kita nggak ingat ini dari kebaikan yang mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, di ayat lain dilanjutkan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan fama yansuruni minallah in asaitu fama turidunani ghaira tahsir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu'in wa ya'khudakum adzabun qarib fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu maghdub. Di ayat ini menunjukkan dalil dari 3 hari sebelum turunnya adab. Dikatakan di sini dengan bahasa yang indah, nikmatilah 3 hari di rumahmu sebelum adab turun. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan. Saya tadi perubahan wajah itu, kalau orang masih mau bertobat, insya Allah selamat. Pada dasarnya setiap apa yang terjadi pada orang-orang zaman dulu dan sudah ditulis dalam Al-Quran itu bisa terjadi pada diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan dan sudah ketahuan akan jatuh adab Allah, itu pada dasarnya nggak langsung, mesti ada jeda. Barangkali orang ini tobat, barangkali orang ini tobat. Karena apa? Allah itu juga nggak curang, nggak ingin hambanya rusak, itu nggak. Tapi Allah pengen orang itu baik, ayo cepet. Akan tetapi karena sudah seperti itu, dia kemudian masih seperti itu, masih tidak mau bertobat dan sebagainya, hingga akhirnya kemudian Allah turunkanlah adab itu sesuai dengan yang dijadwalkan. Lalu di surat lain ada di dalam surat Al-Qamar ayat 23 dikatakan kadzabat samudu bin nudur faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idza lafi dhalalin wa su'ur aul qiyadikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Di dalam surat Al-Qamar ini menunjukkan bahwa sampai kaumnya itu menuduh pembohong. Jadi kadang-kadang orang yang mengajak itu bisa difitnah macam-macam. Karena ya macam-macam lah. Ya kita bisa melihat di negeri kita orang-orang yang dakwah itu kadang-kadang juga masuk penjara malah. Kadang-kadang seperti itu. Ya itu bawaan dari pembawa dakwah. Memang risiko-risiko dan sebagainya itu memang ada. Nah, dikatakan di sini, masa saya disuruh ngikutin manusia, kata kaumnya. Masa saya disuruh ngikutin manusia yang tidak lebih baik dari saya, ibarat kata gitu. Apalagi saya juga punya kecerdasan, saya juga punya kelebihan. Nah ini yang mengikuti Nabi Soleh pun ternyata hanya sebagian kecil kaumnya yang dari du'afa atau dari golongan orang yang miskin. Sementara orang-orang yang punya kekayaan, punya kelebihan, punya derajat itu agak susah, agak merasa, lah ngapain saya ngikutin dia, ibarat kata gitu. Mungkin menggunakan kemampuan ininya. Bahkan Nabi Soleh ini dituduh, jangan-jangan kalian berdakwah ini untuk mencari pangkat agar menjadi penguasa di negeri kami. Padahal kemudian Nabi Soleh mengatakan, saya tidak nyari apa-apa kecuali ridha Allah. Jadi saya nggak minta apa-apa dari kalian. Ajakan saya ini ajakan yang murni karena Allah. Tidak ingin Anda bayar, tidak ingin Anda jadikan jabat dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi bantahan kali, dibantah lagi dan sebagainya. Namanya juga tadi saya sampaikan, orang yang sudah terhinggapi rasa benci di hatinya, benar salah, ada buktinya atau tidak, itu tetap akan
seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat kita petik pelajaran dari apa dalam kisahnya Nabi Soleh, baik dari segi hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat Allah, berkaitan dengan penciptaan Allah seekor unta dari batu, kemudian juga bagaimana Allah mudah sekali menurunkan adab kepada yang dikehendakinya, dan juga bahwa janji Allah itu tidak akan pernah terlewatkan atau tidak akan pernah tidak dilaksanakan. Janji Allah dalam Al-Quran, apalagi dalam kitab-kitab yang lain, itu akan pasti datang, hanya mungkin waktu yang kita tidak tahu kapan itu jadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kajian kali ini. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Bapak. Tadi Ustaz cukup menarik mendasar masalah akidah zaman Nabi Soleh ya. Sekarang mohon pemahaman dari akidah dan tauhid bedanya di mana. Kedua, relevansi akidah dan yang akidah kemudian di mana banyak contoh yang maaf ya, saudara-saudara yang mungkin agak tergelincir lah, yang betul-betul sebenarnya itu teladan sebelumnya. Akhirnya banyak kasus ke hukum itu tidak jauh, apalagi berhubungan dengan yang umat ya, masalah sapi. Satu lagi mungkin salah satu departemen tuh Al-Quran pun disebut itu. Nah sekarang pertanyaan saya, akidah ini sebetulnya apa pemahaman akidah yang salah? Nah ini Pak, karena ini kan masalah lebih cenderung saya lihat, karena saya bergerak di bidang bisnis itu. Setiap masuk loh, kok hampir mayoritas. Itu saya. Makasih Ustaz. Ya, antara akidah dan tauhid. Kalau akidah kan menyeluruh Pak. Jadi keimanan tentang keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, itu masuk dalam akidah. Tapi kalau tauhid itu pengesaan Pak. Jadi pengesaan, tauhid jadi menuju pengesaan satu. Jadi asalnya bermacam-macam diajak ke satu. Jadi sebenarnya ajaran macam-macam itu kan dari zaman dulu, zaman setelah Nabi Adam mulai berbanyak itu kan mulai butuh Tuhan gitu ya. Saya sampaikan kemarin, pada setiap orang itu pada dasarnya butuh sesuatu yang disembah Pak. Kalau dia tidak bisa menyembah kepada Allah, dia akan bikin sembahan-sembahan yang baru. Itu maka kemudian dia ada yang bikin yang 3, ada yang bikin 10, ada yang bikin macam-macam, ada yang bikin dari hewan-hewan yang disembah atau mungkin macam-macam. Kita lihat juga sering di tayangan-tayangan, kita lihat betapa orang itu pada dasarnya untuk tenang, untuk ketenangan diri itu butuh sesuatu yang disembah. Kemudian yang masalah tadi bagaimana yang kedua Pak? Berhubungan dengan akidah. Yang Nabi Soleh dan umatnya Nabi Muhammad ya. Sebenarnya kita harus lebih, kalau lihat di zaman kita harus lebih baik. Karena kita berlengkap. Oh, udah track, ada Al-Quran, ada hadis gitu ya. Tapi kenyataannya, realitanya itu bukan rahasia lagi Ustaz. Itu kan memang begitu Pak. Dari setiap manusia itu kan diberi hak untuk memilih ya. Jadi kalau kita hafal Quran itu bukan jaminan ketika kamu kalau hafal Quran kamu pasti jadi seperti ini dan masuk surga, kan tidak. Kadang-kadang ada orang hafal Quran tapi hafalnya cuma sekedar hafal, tapi dalam perilaku nggak dihafalkan ini. Kadang-kadang itu. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi mungkin termasuk orang-orang yang asalnya kita percaya, asalnya kita ikuti, ternyata kok ada masalah, kan seperti itu. Nah, satu sisi orang ya mungkin ketika orang masuk di suatu tempat, atau ketika orang terjun ke sawah, itu ya harus pintar-pintar bagaimana supaya pakaiannya tidak kotor. Meskipun toh orang kalau ke sawah mesti ada kotor itu. Jadi kalau di dalam hal seperti itu saya pikir nggak ada yang bersih sama sekali. Hanya mungkin bagaimana supaya tidak terlalu kotor, harusnya kan gitu. Sementara yang lain sudah kotor semua. Apalagi misalkan gini Pak, Bapak pakai baju seperti ini kemudian berkumpul dengan orang yang ngebor minyak. Coba, otomatis mau nggak mau itu kecipratan Pak, sedikit-sedikit.
Dan memang harusnya sih menjadi teladan untuk, tapi namanya orang baru dia sendiri misalkan, atau baru anggaplah yang ngebor minyak itu 20, bapak masuk ke situ 5 orang, mau bersih ya nggak bisa pak, kecuali yang datang ke situ sudah bersih semua, ganti semua ini, dan itu kan butuh waktu. Dan kita lihat memang di dalam agama dan politik tidak boleh dipisahkan, akan tetapi tidak boleh juga dicampur pak. Kalau dicampur nanti agama digunakan untuk politik, jadi halal haram sesuai dengan kepentingan politik, kan nggak boleh. Jadi memang halal ya halal, haram ya haram. Suap misalkan kayak seperti itu, ar-rosi wal murtasi finnar, orang yang disuap dan menyuap masuk neraka, yaitu kepada siapa saja, harusnya kan gitu. Meskipun kepada orang yang mengatakan ya bisa, karena manusia tidak ada yang maksum pak, termasuk kiai, termasuk ustadz, termasuk wali-wali misalkan. Yang maksum itu hanya para nabi nih. Para nabi maksum pun tidak lepas, kalau maksum kemudian tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Nabi saja pernah, tapi langsung ditegur, langsung dibenerin, langsung ditegur, langsung dibenerin. Itu maksudnya maksum. Dan pada dasarnya nabi itu sudah dibebaskan dari catatan dosa, sudah kosong, dan mungkin sudah nggak ada, dibuang ini catatan untuk dosanya. Jadi sudah dikosongi. Meskipun dia salah, itu salah secara wajar untuk pendidikan. Nah, lalu bagaimana dengan seperti kondisi sekarang ini? Kalau saya pikir di Indonesia itu memang sudah klimak mungkin ya Pak ya. Semoga beberapa tahun ke depan itu menjadi baik. Karena biasanya kalau sudah itu memuncak, biasanya akan berubah Pak. Biasanya kan gitu. Jadi ketika dengar fasad wil bari wal baria, semoga menjadi kaum yang baru lah gitu kan. Tapi itu juga butuh proses-proses seperti ini kan. Kalau kita lihat, ya ini berarti ada yang berusaha membersihkan kan. Kalau nggak gini kan nanti nggak hati-hati pak yang lain. Wah kelihatan seperti ini aja, yang lain masih menganggap ini ya apes gitu ya. Bukan malah dia ingat oh ini itu kan. Itu satu sisi mungkin karena iman seseorang itu juga naik turun. Al imanu yazidu wa yanqus, dan kita tidak menjamin bahwa kalau orang misalkan sudah seperti ini kemudian tidak pernah melakukan kesalahan, juga tidak. Kadang-kadang juga kita malah dibuat kebalik dengan Allah. Kadang-kadang orang yang sudah beramal seperti amalnya neraka, tiba-tiba di akhir hayatnya dia bertobat, Allah juga ridho. Ada juga yang beramal surga, tiba-tiba di akhir misalnya ya terbukti melakukan kesalahan dan meninggal sebelum bertobat, ya bisa jadi. Karena itu sudah settingan. Jadi tidak ada yang maksum di dunia ini. Maka sebagai apapun kita, sebagai apapun atau mungkin dalam keadaan apapun, kita nggak boleh semena-mena dan sombong, merasa sekarang oh, saya aman, saya sudah kuat, saya sudah jaminan surga, kan nggak ada. Sehebat apapun nggak ada yang berani mengatakan saya jaminannya surga, kalau kalian neraka. Itu berarti keliru kalau seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, karena itu sangat luas sekali sebenarnya, karena kalau ditilik itu sebenarnya sangat panjang saya pikir Pak. Jadi mungkin hanya sekedar karena saya sampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, orang yang hafal Al-Quran pun belum tentu kemudian bisa merealisasikan seluruh apa yang dihafalnya, apalagi yang mungkin baru sekedar mengamalkan beberapa dan kemudian ada godaan-godaan yang lain. Karena setiap manusia mesti akan mengalami itulah, mengalami pinter-pinternya dia memilih. Kalau dia memilih, maka dia harus menanggung risiko yang dipilihnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan keberkahan dari apa yang kita bahas, juga apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah semakin ridho kepada kita. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.